Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Joanna Wildan dengan NIM 2214040009 dari kelas Tadris Matematika A. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas hadis tarbawi yang diampuh oleh Bapak Zulheldi. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan hadis pertama, yaitu mengenai azab kubur. Hadisnya yaitu Hadisu Ibnu Abbasi radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala ama innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin ama ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulih qala fada'a bi asibin ratbin fashaqqahu bisnaini summa gharasa ala haza wahidan wa ala haza wahidan summa qala la'allahu ay yukhaffifa anhuma ma lam yaybasa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arti perkata hadis pertama tentang azab kubur. Hadisu Ibnu Abbas, hadis yang diriwayatkan atau yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, semoga Allah meridhoi dari keduanya. Dia berkata, marra melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini, atas dua buah kubur. Faqala, maka dia berkata, amma adapun innahuma sesungguhnya keduanya la yu'azzabani sedang diazab. Jadi maksudnya di sini adapun dua buah kubur tersebut sedang diazab. Wama dan tidak yu'azzabani keduanya diazab fi kabirin pada yang besar. Maksudnya di sini kedua buah kubur tersebut diazab pada urusan yang besar. Amma adapun ahaduhuma salah satu dari keduanya fakana maka adalah dia yamshi dia berjalan bin namimah dengan bergunjing. Maksudnya di sini salah satu dari dua buah kubur tersebut, salah satu azabnya yang dosa yang dia lakukan itu dia berjalan dengan bergunjing. Wa amma dan adapun yang al-akharu yang lain, dan adapun yang lain maksudnya dan yang diazab satu lagi, kuburan yang satu lagi, fakana maka adalah dia lah tidaklah yastatiru dia bersuci membaulih dari buang air kecilnya atau dari kencingnya.
Jadi yang kuburan yang satu dia dosanya karena dia sering bergunjing, yang satunya lagi dosanya karena dia tidaklah bersuci ketika sedang buang air kecil. Qala, dia berkata, fada'a, maka Rasul meminta diasi bin ranting bin kurma. Jadi Rasulullah berkata, Rasulullah meminta ranting kurma atau ranting pohon. Fasyakkohu, maka dia membelahnya atau memotongnya bisnaini, menjadi dua. Jadi maksudnya itu ranting yang diminta Rasulullah tadi dibelahnya menjadi dua. Summa, kemudian gorosa, menancapkannya, ala haza wahidan wa ala haza wahidan, yang satu di sini dan yang satu lagi di sini. Maksudnya di sini kayu yang sudah dibelah menjadi dua tadi ditancapkan ke kuburan yang satu dan yang satunya lagi. Summa qala, kemudian dia berkata, la'allahu, mudah-mudahan dia, khaffifa, bahwasanya dia akan diringankan, anhuma, dari keduanya, malam yaibasa, selama tidak kering. Maksudnya di sini Nabi berkata dan berdoa mudah-mudahan mayat yang dikubur tadi, yang melakukan dosa tadi, akan diringankan azabnya selama ranting yang ditanam tadi tidaklah kering atau masih basah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nisa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Selanjutnya, setelah arti perkata, kita masuk ke penjelasan hadis tentang azab kubur. Hadis ini menjelaskan tentang azab kubur atau dua dosa yang menyebabkan azab kubur. Suatu ketika Nabi melewati dua buah kubur yang ketika itu Nabi diberitahu Allah bahwasanya dua orang yang berada di dalam kubur tersebut keduanya sedang diazab, dan keduanya tidaklah diazab pada urusan besar. Maksud dari urusan besar tersebut ada dua makna. Jadi ada dua makna yang menjelaskan tentang urusan besar tersebut, yaitu yang pertama, ini bukanlah dosa besar. Dia tidak diazab karena melakukan dosa besar. Yang kedua, pekerjaan dosa yang dilakukan bukanlah pekerjaan yang sepertinya besar. Contohnya gampang saja, kayak yang dilakukan oleh keseharian. Jadi gampang saja dia melakukan dosa tersebut. Contohnya seperti bergunjing, menghasut, menyebarkan aib orang lain, tidak mensucikan diri dari buang air kecil. Jadi dua orang ini melakukan dosa yang berbeda. Yang kuburan yang satu melakukan dosa bergunjing, dosa-dosa yang sepertinya besar, yang dijelaskan tadi, seperti bergunjing, memfitnah, menghasut, menyebarkan aib orang lain, tidak mensucikan diri. Dan yang satu lagi dosanya yaitu yang tidak bersuci dari buang air kecilnya. Kemudian, untuk membantunya, Nabi
meminta kepada para sahabat ranting kayu atau ranting kurma. Guna ranting kayu atau ranting kurma tersebut, Nabi membelahnya menjadi dua, kemudian ditanamkannya satu persatu di atas kedua kubur tersebut. Jadi ranting kayu yang diminta tadi dibelah menjadi dua oleh Nabi, lalu Nabi menancapkannya di sebelah satu yang di sini dan satu lagi di sini. Lalu Nabi mendoakan kepada mayat yang dikubur tersebut, yang diazab tersebut. Nabi mendoakan mudah-mudahan orang yang dikubur ini bisa diringankan dengan hal seperti ini selama ranting kayu yang ditanam tadi tumbuh. Maksudnya di sini Nabi mendoakan kepada kedua mayat yang dikubur tersebut supaya dia diringankan dari azab kubur yang dilakukannya, atas dosa yang dilakukannya selama ranting kayu yang ditanamkan oleh Nabi tersebut. Nabi tadi yang satu di sini dan yang satu lagi di kuburan yang satu lagi itu tidaklah kering atau dia masih basah atau ranting tersebut tumbuh. Selanjutnya, kaitan hadis ini dengan pendidikan. Hadis ini sangkut paut dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini berisi tentang materi pendidikan akidah. Maksudnya di sini maksud hadis berisi tentang pendidikan akidah yaitu contohnya kita percaya akan adanya azab kubur. Yang sudah dijelaskan pada hadis tadi, bahwa kita percaya akan azab kubur yang ada. Mau dosa sekecil apapun maupun dosa sebesar apapun, pasti kita akan diazab oleh Allah karena melakukan dosa tersebut. Jadi pendidikan akidah itu kita percaya akan adanya azab kubur. Yang kedua, hadis ini mengajarkan atau menjelaskan tentang bagaimana seorang guru mengajarkan peserta didiknya dengan metode langsung. Di sini maksud penjelasan ini seorang guru mengajarkan peserta didiknya dengan metode langsung. Contohnya saja di sini Nabi menyontohkan kepada para sahabatnya tentang ranting kayu azab kubur yang ada tadi. Di sini Nabi menjelaskan bahwa azab kubur itu ada, dan ranting kayu yang digunakan untuk menancapkan ke kubur tersebut dijelaskan dan dipraktekkan langsung oleh Nabi, bagaimana Nabi menjelaskannya kepada para sahabatnya agar ranting kayu ini ditanam di setiap atau setelah proses penguburan mayat. Tujuan ditancapkannya ranting kayu ini agar meringankan azab kubur yang diterima oleh mayat tersebut. Jadi di sini Nabi menjelaskan atau mengajarkan secara langsung atau mempraktekkan secara langsung bagaimana azab kubur itu ada, dan menjelaskan juga secara langsung bagaimana ranting kayu ini bisa tumbuh serta meringankan azab kubur yang dikenai oleh mayat tersebut. Sekian penjelasan hadis 1 mengenai azab kubur yang saya jelaskan tadi. Apabila ada salah
kata atau salah penjelasan atau salah pengucapan dalam pelafalan hadis, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.